Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada sebuah cerita yang sangat menarik, kisah yang dikutip dari keteladanan orang-orang soleh. Ada seorang murid yang sudah puluhan tahun belajar dengan gurunya. Sudah puluhan tahun dia menuntut ilmu dengan guru. Tetapi ilmu yang didapatkannya belum berdampak dengan batinnya. Karena dia masih merasa was-was. Masih ada secuil ketidaktenangan dalam batinnya, dalam hatinya, dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Masih gelisah. Maka suatu hari didatanginya gurunya. Lalu dia berkata kepada gurunya, "Wahai tuan guruku, sudah puluhan tahun aku belajar darimu. Sudah banyak ilmu yang engkau berikan kepadaku. Tapi kenapa sampai saat ini hatiku ini masih gelisah? Batinku ini masih terasa was-was, cemas dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Apa sebabnya, wahai tuan guru?" Maka si guru tertunduk, tak menjawab. Si guru bergegas ke belakang. Kemudian beberapa saat dia datang lagi. Lalu dia berkata, "Wahai muridku, coba engkau rentangkan tanganmu yang kanan." Maka direntangkan. Kemudian yang kiri, kata guru, dia berentangkan. Kemudian gurunya mengambil 1 sendok makan garam, diletakkan ke tangan kanan. Kemudian 1 sendok garam diletakkan ke tangan kiri. Maka seperti ini. Lalu gurunya berkata, "Engkau masukkan setumpuk garam di tangan kananmu ke dalam gelas." Maka dimasukkannya ke dalam gelas. Kemudian gurunya berkata, "Coba engkau tuangkan air ke dalam gelas." Maka si murid pun menuangkan air ke dalam gelas. Setelah itu, lalu si guru berkata, "Coba engkau aduk air yang ada di dalam gelas." Maka si murid pun mengaduk air yang ada di dalam gelas sampai larut. Setelah larut, maka si guru berkata, "Coba engkau minum air yang ada di dalam gelas." Kita pun sudah tahu pasti rasanya asin. Si murid pun tahu rasanya asin. Tetapi karena dia murid yang baik, sami'na wa ta'na, tetap dia ikuti. Lalu dia minum. Ketika diminum, gurunya bertanya, "Wahai muridku, apa yang kau rasakan dari minuman di dalam gelas itu?" Maka si murid mengatakan, "Sangat asin, wahai tuan guru. Asin sekali." "Baiklah," kata si guru. "Setumpuk garam masih ada di sebelah tangan kananmu. Ayo kita keluar." Kemudian mereka keluar. Kebetulan di depan rumah si guru ada sebuah danau yang luas. Lalu si guru berkata, "Wahai muridku, garam yang ada di tangan kirimu, setumpuk garam yang ada di tangan kirimu, kau masukkan ke danau." Maka dimasukkannya ke danau. Kemudian guru berkata, "Coba engkau aduk danau itu dengan telunjuk." Maka diaduknya danau. Setelah diaduk, maka si guru berkata kembali. Apa kata si guru? "Coba engkau teguk, engkau minum air yang ada di danau itu dengan telapak tanganmu." Diambilnya air danau, diteguknya, minum. Setelah diminum, si guru bertanya, "Apa rasa air yang engkau teguk dari danau?" Si murid berkata, "Rasanya biasa-biasa saja, wahai tuan guru. Rasanya tawar, tak ada rasa. Sama sekali tak ada rasa, tawar." Maka si guru berkata, "Kalau engkau ingin tahu pertanyaan yang engkau tanyakan tadi, kenapa hatimu masih ada rasa cemas, masih ada rasa tidak ketenangan dalam hatimu ketika menjalani kehidupan yang fana ini, itulah jawabannya. Garam, itulah pahitnya kehidupan. Gelas dan danau, itulah makom, itulah tempat, itulah batin. Apabila tempatnya kecil, maka terasalah asinnya. Apabila tempatnya besar, maka tak terasalah asinnya. Begitu juga hidup.
ketika batinmu luas, maka kepahitan hidup tak akan engkau rasakan. Karena ketika luas hatimu, maka engkau akan senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika batinmu seperti gelas kecil, maka apa yang engkau rasakan dalam hidup ini akan terasa karena tempatnya kecil. Maka oleh karena itu, betarlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kebahagiaan, kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena pangkat dan jabatan, walakinnal ghina ghinan nafsi, tetapi kebahagiaan itu dikarenakan luasnya hati seperti danau, bukan sempitnya hati seperti gelas. Mudah-mudahan kisah yang menarik ini menjadi inspirasi bagi diri kita untuk senantiasa meluaskan hati kita seperti danau, mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.